Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Okta Mahendra. Kode sahamnya PADI, nama perusahaannya PT Mina Padi Investama Sekuritas. Jadi ini perusahaan sekuritas ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita ganti dulu kodenya di sini PADI. Kemudian kita enter ya. Nah, berdasarkan grafik perusahaan PT Mina Padi Investama Sekuritas ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya mentok di 50, kemudian tepatnya pada tanggal 9 Juni, itu harga sahamnya naik, kemudian di tanggal 10 juga naik, setelah itu ARB berjilid-jilid, sampai kembali mentok di harga 50. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama kenaikan ini, di 2 hari ini ya. Nah, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Oke, kita klik Broksum. Nah, di sini kita ganti kodenya PADI. Kemudian kita geser dulu ya. Oke, kita geser. Setelah itu kita masukkan tanggal berapa tadi nih? Tanggal 9 Juni. Kita masukkan di sini tanggal 09 Juni itu 6 ya, 06. Kemudian 2021. Sampai tanggal 10/06/2021. Oke, kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mina Padi Investama Sekuritas ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 9 dengan tanggal 10 ini, investor besarnya melakukan massive distribution. Jadi ketika mereka markup ini, mereka jualan. Biasanya strategi yang dilakukan oleh investor besar adalah dalam satu hari perdagangan di sesi pertama, mereka akumulasi atau memborong. Kemudian di sesi kedua mereka jualan. Seperti itu. Jualan banyak tetapi harganya tidak dibiarkan jatuh. Kemudian di hari kedua, di tanggal 10 ini mereka jualan. Di sesi pertama mereka memborong lagi, harganya naik tinggi, setelah itu mereka jualan di sesi kedua. Atau bahkan di sesi pertama sebelum tutup pun mereka bisa jualan. Jadi langsung dikasih ARB seperti itu. Itu biasanya strategi yang dilakukan oleh investor besar pada umumnya. Secara psikologi ya. Nah, jadi kesimpulannya investor besarnya melakukan massive distribution di tanggal 9 dan di tanggal 10 Juni 2021 yang lalu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Mina Padi Investama Sekuritas ini 99,77% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Kemudian dari 99,7% itu, kepemilikan investor besarnya kategorinya kecil, yaitu sebesar 19,6%. Jadi kepemilikan investor besar di sini di perusahaan padi ini sangat kecil. Nah, sedangkan investor retail itu memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar, yaitu 80,4%. Nah, ini perusahaan yang sangat mengkhawatirkan karena sudah dicetak dalam bentuk scriptless dengan porsi yang hampir 100%, ditambah lagi kepemilikan retail sangat besar di sini.
Jadi harga sahamnya akan sulit sekali naik seperti itu. Makanya di sini investor besarnya masif distribusi. Ini berbahaya seperti itu. Jadi sebaiknya investor retail yang punya barang di sini ya, ketika naik sedikit itu jual aja. Ya, seperti itu. Itu saran saya, tapi keputusan tetap di tangan Anda ya sebagai investor. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena retail itu punya keterbatasan dana untuk memarkup harga. Sedangkan investor besarnya malahan distribusi. Jadi siapa yang mau melakukan hajar kanan? Kalau seandainya investor besarnya distribusi, kemudian investor retail juga punya keterbatasan dana. Siapa yang mau markup harga? Nah, ini akan terus flat lama jadinya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, investor besarnya melakukan masif distribusi, kemudian investor retailnya itu memiliki porsi yang sangat besar. Jadi sebaiknya hindari seperti itu. Hindari perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Ini hanya saran, kembali lagi saya katakan, saya tekankan bahwasanya keputusan kembali di investor masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Okta Mahendra. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.